Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk sama-sama mengkaji ilmu tasawuf yang dikarang dalam kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Dan di dalam kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan salah satu kalimat yang dinukilkan oleh beliau di dalam kitabnya. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa musannif Syekh Ibnu Athaillah telah mengatakan sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Tashawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairum min tashawwufika ila ma ujiba anka minal uyubi. Tashawwufuka, usahamu, ila ma batana fika minal uyubi, terhadap apa yang tersembunyi di dalam diri kamu dari kecelaan. Khairun, itu lebih baik, min tasawwufika, daripada usaha kamu, ila ma ujiba anka minal uyub, daripada usaha kamu terhadap apa yang masih terhalang kamu di dalam masalah goib, masalah kegoiban. Saudara-saudara sekalian, di dalam kalamnya ini Syekh Ibnu Athaillah ingin menyampaikan kepada kita perkara-perkara yang sangat penting, ya. Di antaranya bahwa Syekh Ibnu Athaillah menekankan bahwa usaha kita untuk mengetahui perkara-perkara kecacatan batin, usaha kita untuk mengetahui cacat diri kita, kelemahan diri kita di dalam urusan batin, ya, itu lebih baik dibandingkan usaha kita atau keinginan kita untuk menuntut apa yang terhalang di dalam urusan kegoiban. Memang urusan kegoiban ini masih terhijab, masih terhalang. Artinya lebih baik kita mengoreksi diri sendiri, mencari kelemahan diri kita, mencari cacat diri kita, dibandingkan kita menuntut perkara-perkara yang bersifat kegoiban. Nah, mengapa demikian? Tentu saja Syekh Ibnu Athaillah menekankan bahwa yang terbaik adalah kita senantiasa mencari sesuatu yang menjadi celah di dalam diri kita. Itu masih jauh lebih baik. Itulah yang diharuskan. Itulah yang akan menimbulkan keutamaan pada seseorang. Artinya di sini kita diajarkan bahwa hendaklah kita selalu melakukan introspeksi diri, selalu mengoreksi diri. Karena bagaimanapun sebagai manusia biasa, tentu saja banyak kekurangan, banyak kelemahan. Oleh karena itu jangan berhenti untuk mencari cacat celah diri kita, mengoreksi diri kita, kekurangan-kekurangan diri kita. Itu harus selalu dikoreksi.
Terlebih-lebih dalam urusan batiniah dalam hal ini. Dibandingkan menuntut menginginkan sesuatu yang masih terhijab, masih terhalang urusan perkara gaib gitu. Tetapi terus terang biasanya manusia cenderung kepada hal yang kedua. Amat suka ketika berbicara urusan gaib, bahkan pengen mengetahui sesuatu yang gaib gitu. Pokoknya manusia itu lebih tertarik untuk urusan-urusan yang bersifat supranatural lah gitu istilahnya. Ini sangat menarik memang bagi orang-orang. Bagi manusia kebanyakan menarik. Yang bersifat supranatural, yang bersifat gaib. Ya. Kelihatannya jauh lebih menarik dibandingkan untuk mengkoreksi dirinya ke dalam. Ya. Padahal mengkoreksi ke dalam ini adalah jauh lebih baik. Kenapa demikian? Karena kalau kita senantiasa mengoreksi diri kita sendiri, mengoreksi cacat celah yang ada pada diri kita, maka yang timbul adalah perbaikan diri. Orang yang senantiasa iling dan waspada, selalu ingat tentang keadaan dirinya, pasti dari hari ke hari dia akan selalu melakukan perbaikan di dalam diri dan hidupnya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan demikian dia tidak akan sempat untuk mengoreksi orang lain. Jadi orang yang melakukan demikian, melakukan introspeksi diri, dia tidak akan sempat untuk mengoreksi orang lain. Tidak akan sempat untuk melihat cacat celah orang lain. Karena setiap hari dia sibuk mengoreksi cacat celah dirinya sendiri. Tentu saja sebagai manusia biasa yang tidak dimaksum, hanya Rasulullah SAW, para nabi yang dimaksum, yang dijamin oleh Allah dari kekeliruan dan kesalahan. Selain itu pasti memiliki kesalahan. Oleh karena itu setiap hari dia melakukan muhasabah, ya, melakukan muraqabah, ya, dan mengoreksi dirinya sendiri. Dampak positif yang dihasilkan pasti orang ini akan mengalami perubahan ke arah lebih baik. Kemudian yang kedua, orang tersebut akan cenderung untuk melakukan perintah-perintah Allah. Karena di balik cacat celah itu berarti ada pelanggaran terhadap perintah Allah. Ada ketidaksesuaian dengan firman-firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Makanya ketika dia melakukan koreksi diri, melakukan perbaikan, maka dia akan kembali, dia akan inabah kepada hukum-hukum Allah. Dia akan inabah kepada perintah-perintah Allah. Dengan demikian orang ini akan terus melakukan perbaikan diri dari hari ke hari. Dengan tambahnya usia, maka dia akan semakin lebih baik dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, dia akan cepat bertobat, cepat ditemukan kekeliruan dan kesalahan dalam dirinya, karena selalu mengoreksi diri, selalu muhasabah diri. Maka setiap kesalahan, kekeliruan dan dosa yang dia lakukan akan cepat diketahui oleh dirinya. Setelah dia mengetahui bahwa ada kekeliruan di dalam dirinya, maka dia akan segera inabah, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keuntungannya apabila orang ini senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri, untuk mengoreksi cacat celah yang ada pada dirinya. Efek yang lain tadi itu dikatakan, dia tidak akan sempat untuk melihat cacat celah orang lain, karena dia sibuk mengoreksi dirinya sendiri. Nah, berbanding terbalik dengan orang yang mengharapkan, ya, atau menginginkan tersingkapnya masalah kegaiban. Pasti dia akan mengejar itu. Dia akan lupa kepada kekeliruan dirinya. Dia akan lupa kepada aib dan cacat celah dirinya. Karena dia sibuk untuk meraih sesuatu, berusaha untuk mengetahui sesuatu yang sebetulnya terhijab dari kehidupannya, dari dirinya. Dia mencoba untuk membuka pintu hijab itu. Dia mencoba untuk masuk ke perkara kegaiban. Ya, contohnya perkara kegaiban misalkan tadi menjadi seorang supranatural gitu. Dia bisa meramal, dia ingin bisa meramal. Atau paling parah lagi, dia ingin melihat alam jin, pengen berkenalan dengan jin, pengen ngobrol dengan jin. Dan ini biasanya memang orang cenderung pada yang demikian kan. Paling menarik memang urusan begini. Karena disitulah hawa nafsu bermain. Apa salah satunya?
Dia mengira ketika dia tembus ke alam gaib, dia merasa lebih hebat. Dia menjadi seorang yang istimewa. Dia mengira istimewa. Padahal itu bukan suatu keistimewaan sebenarnya. Bukan. Nah, rasa istimewa ini sebetulnya menjadi sebuah penyakit, sebuah celah sebetulnya. Timbul apa? Rasa ujub, rasa takabur, rasa sombong, rasa bangga diri, rasa lebih hebat dibandingkan orang lain, rasa lebih sakti dari orang lain. Semua yang disebutkan tadi adalah sebuah cacat, sebuah celah di dalam batiniahnya. Nah, maka tojaiyah berlawanan dengan yang pertama tadi. Orang yang pertama senantiasa menghilangkan sifat-sifat itu. Setiap hari dia mengontrol dirinya, apakah dalam diri saya ini ada sifat sombong atau enggak ya. Dia kontrol. Dalam diri saya ada ujub enggak ya. Dalam diri saya ada rasa putus asa, tidak berserah diri kepada Allah enggak. Apakah saya tidak bersyukur kepada Allah? Apakah saya senantiasa zalim kepada manusia? Begitu seterusnya, setiap hari dia mengoreksi dirinya. Setiap hari dia mengoreksi dirinya. Nah, makanya berbanding terbalik dengan yang kedua. Kalau yang kedua ini pasti akan menimbulkan penyakit. Apabila orang bernafsu untuk membuka pintu kegaiban atau ingin mengetahui suatu perkara yang gaib, padahal wallahu a'lam bishawab, apakah itu terbuka atau tidak, tapi nafsunya senantiasa menggebu-gebu untuk menginginkan perkara kegaiban. Padahal belum tentu terijabah, belum tentu terkabul. Nah, di waktu-waktu ketika dia berusaha untuk mencari masalah kegaiban tadi, disitulah dia akan berbenturan atau akan masuk penyakit-penyakit ke dalam hatinya. Padahal perkara kegaibannya belum tentu tercapai. Dengan kata lain, waktu yang dia gunakan untuk menempuh itu merupakan waktu yang sia-sia. Karena justru banyak penyakit yang masuk. Banyak penyakit yang masuk. Yang notabene boleh jadi dengan banyaknya penyakit tadi akan mengabaikan perintah-perintah Allah. Segala macam larangan Allah dia labrak, perintahnya dia tinggalkan. Karena dengan satu tujuan, dia ingin mengetahui sesuatu hal yang gaib. Ini perlu dicatat oleh saudara-saudara sekalian ya, bahwa hal yang demikian bukan tujuan hidup kita dilahirkan ke dalam dunia, bukan. Tetapi kalau yang pertama tadi kita senantiasa mengoreksi diri kita, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah kunci keriduan Allah. Kenapa? Karena bagi orang yang senantiasa mengoreksi dirinya, akan timbul dalam hatinya sifat tawadu. Sifat-sifat mazmumah masuk. Orang yang mengoreksi dirinya ini akan membuang sifat-sifat mazmumah dan akan memasukkan sifat-sifat mahmudah. Sifat mazmumah ini adalah sifat-sifat tercela, seperti tadi sombong, ujub, riya, takabur, kikir, zalim, tidak ridha, tidak syukur. Itu adalah sifat-sifat mazmumah, tercela. Karena dengan mengoreksi dirinya, maka akan masuklah sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah ke dalam qalbunya. Di antaranya apa? Tawadu, rendah hati, dermawan, bersyukur, ridho, ya. Tahu berterima kasih, ya. Penuh empati kepada sesama manusia, penuh cinta dan kasih sayang. Nah, itulah, masih banyak lagi sifat-sifat mahmudah lain akan masuk dalam dirinya. Maka dia menjadi seorang manusia yang memiliki akhlakul karimah. Nah, inilah yang membuat Allah cinta kepada orang yang demikian. Akan berbanding terbalik dengan orang yang mengejar dengan nafsu tadi. Boleh jadi Allah malah tidak reda kepada orang yang mengejar masalah kegaiban tadi. Karena sekali lagi itulah, buku itu bukan tujuan. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita sudah kenal itu. Bahwa kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, di dalam beribadah ini termasuk urusan batinnya harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Karena boleh jadi apabila banyak penyakit-penyakit di dalam kalbu kita, itu yang akan bisa mencacatkan pahala ibadah kita, mencacatkan pahala amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, penting dipahami oleh kita bahwa
Mana yang harus kita utamakan di dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak mudah tergelincir dan tidak mudah terkecoh dengan sesuatu yang kelihatan istimewa, sesuatu yang kelihatan hebat menurut manusia, padahal rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan mengoreksi cacat celah yang ada pada diri kita ini, ya. Nah, ini qad dzakara Syekh Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu fi kitabih Riyadhatun Nafs. Jadi Imam Ghazali telah mengatakan di dalam kitabnya Riyadhatun Nafs, Riyadah jiwa atau latihan jiwa, di dalam pasal yang menjelaskan di sini bagi orang-orang yang ingin mengetahui cacat celah yang ada dirinya, Imam Ghazali menyampaikan ada 4 hal yang harus dilakukan. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh kita apabila kita ingin mengetahui cacat celah yang ada pada diri kita. Oleh karena itu Imam Ghazali menyampaikan ini karena amat sulit kita untuk mengenal kekurangan diri kita, kan? Biasanya manusia itu susah, ya, untuk mengetahui cacat celah dirinya. Tapi kalau mengetahui cacat celah orang lain gampang banget. Gampang. Ketika orang salah langsung dituding gitu. Kamu salah gini. Tapi ketika dirinya susah untuk menemukan cacat celah itu. Kebanyakan manusia adalah merasa benar, walaupun sebenarnya salah yang dia lakukan. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali menuntun kepada kita di dalam kitabnya tadi, ya, agar 4 hal ini kita lakukan apabila kita ingin, ya, mengetahui cacat celah yang ada pada diri kita. Ahaduha, yang pertama, Imam Ghazali mengatakan bahwa hendaklah kamu itu duduk dan berhadapan dengan seorang guru. Ini yang pertama. Hendaklah kamu senantiasa duduk dan berhadapan dengan seorang guru atau dengan seorang mursyid yang memiliki basirah. Ini kunci yang pertama. Kenapa demikian? Karena seorang mursyid ini dengan pancaran basirahnya itu bisa memahami kondisi batin seorang muridnya. Dengan demikian, dengan basirah yang dikaruniakan Allah kepada seorang mursyid tadi, itu bisa memahami, mengerti dan melihat cacat celah yang ada di dalam batin seorang murid. Sehingga dengan demikian kita akan terbimbing dan terkontrol. Dan pada saat yang bersamaan ketika seorang guru atau mursyid ini mengetahui pada muridnya ada kekeliruan, ada cacat celah, ada kesalahan, maka sang guru akan melakukan koreksi dan perbaikan, sekaligus tuntunan dan bimbingan agar si muridnya ini segera memperbaiki kekeliruan, kesalahan, dan cacat celah yang ada dirinya. Ini menjadi suatu keharusan. Karena tadi kita untuk mengetahui koleksi cacat celah diri kita itu susah. Makanya diperlukan seorang guru atau mursyid. Imam Ghazali mengatakan di dalam yang pertama ini adalah, ya, cara yang pertama adalah sering-seringlah kalian duduk dengan seorang mursyid. Minta petuahnya, minta arahannya, minta bimbingan. Makanya pada saat yang bersamaan seorang mursyid akan mengerti, akan paham dengan cahaya basirahnya apa yang terjadi pada muridnya. Ini berarti saudara-saudara sekalian mengandung isyarat bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah ini, untuk menjadi orang yang lebih baik kita memerlukan seorang guru, seorang mursyid. Amat berat dan sulit kalau kita berseorangan, sendirian, tanpa guru, tanpa pembimbing dalam hidup kita. Apalagi tanpa ilmu. Sudah mah tidak punya ilmu, tidak punya guru yang membimbing dia, yakin perjalanannya akan tersesat, akan tergelincir, karena dia tidak tahu arah mana yang harus dituju di dalam perjalanan hidupnya.
Orang yang sudah memiliki ilmu saja, kalau kemudian di dalam mengamalkan ilmunya tidak ada yang membimbing, dimungkinkan dia akan terkeliru ketika mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada nafsu. Belum lagi ada setan yang menggoda setiap hari. Nah, pada saat itulah boleh jadi dia lupa dengan ilmu yang dia miliki, terkena oleh godaan dan gangguan dari syaitan laknatullah. Nah, itu sudah sekali ini isyarat daripada Imam Ghazali seperti itu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita lakukan agar kita mengetahui cacat belah diri kita adalah yaitu bersahabatlah dengan orang-orang yang baik dan jujur, dengan orang-orang soleh. Bersahabatlah dengan orang-orang yang baik dan jujur. Karena seorang sahabat yang baik, seorang yang jujur, seorang yang soleh, itu tidak akan membiarkan sahabatnya terjerumus. Ya. Dia tidak akan membiarkan sahabatnya tergelincir. Dia tidak akan membiarkan sahabatnya ini tersesat jalan. Ini sahabat yang baik begitu. Sahabat fid dunya wal akhirah. Sahabat beriman. Sahabat tauhid. Bukan teman biasa. Kalau teman biasa biasanya hanya ketika senang saja. Bahkan ketika kita salah pun dipuji-pujilah sama dia. Ketika melakukan kesalahan malah dipuji-puji, di alam-alam gitu kan, diangkat-angkat. Semakin jauh dia dari jalan Allah, semakin terjerumus. Itu tandanya dia tidak jujur, ada kepentingan. Tetapi kalau seorang sahabat yang baik dan jujur, maka dia tidak akan sungkan-sungkan untuk menegur sahabatnya agar sahabatnya itu selamat, tidak tersesat jalan dan tidak tergelincir. Oleh karena itu carilah sahabat yang demikian. Carilah sahabat yang demikian, sahabat yang jujur, yang baik, yang saleh. Maka insya Allah ketika kita melakukan kekeliruan, ketika kita melakukan kesalahan, maka sahabat itu akan menegur kita, akan mengingatkan kita paling tidak. Itu tandanya sahabat yang mencintai kita, sahabat yang cinta kepada kita. Tapi kalau sahabat, seorang teman yang membiarkan kita tersesat jalan, itu bukan sahabat itu. Kalau ada seorang teman tidak peduli apakah kita terjerumus ke jurangkah, masuk ke dalam sumurkah kita dibiarkan, itu bukan seorang sahabat namanya. Bukan seorang sahabat. Kalau membiarkan temannya itu terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Sahabat yang baik tidak rela sahabatnya terjerumus ke dalam lembah nista. Itu yang kedua, saudara-saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, mungkin di dalam kehidupan kita, atau bukan mungkin lagi, biasa sebagai manusia biasa, kita tidak akan terlepas daripada berkomunikasi dengan manusia yang lain. Dan ketika kita bermasyarakat, ketika kita bergaul dengan sama manusia, dimungkinkan ada orang yang suka terhadap kita, tapi juga dimungkinkan ada orang yang memusuhi kita. Nah, di dalam hal ini untuk mengetahui cacat celah diri kita, perhatikan ucapan-ucapan yang memusuhi kita. Karena biasanya kalau orang yang benci, yang memusuhi kita, itu pasti keluar omongan-omongan yang buruk. Yang dia lihat pasti keburukan-keburukan kita, bukan kebaikan. 1000 kebaikan kita di mata seorang musuh itu tidak akan terlihat. Tapi satu kekeliruan kita, itulah yang dia lihat dan dia besar-besarkan. Oleh karena itu ketika kita berhadapan dengan seorang musuh, perhatikan ucapannya. Dan ketika dia mencaci maki kita, menjelek-jelekan kita, kita nggak usah marah. Tidak usah. Tapi kemudian kita istighfar, kita introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang diomongkan oleh musuh kita itu memang ada pada diri kita. Jadi bukan marah. Jadi kalau kita dihina, dicaci maki, dijelek-jelekan oleh musuh-musuh atau orang-orang yang tidak suka sama kita, yang benci sama kita, jangan cepat-cepat marah. Lebih baik ucapan-ucapan buruknya itu direnungkan oleh kita. Karena siapa tahu apa yang dia ucapkan itu memang ada pada diri kita. Hikmahnya apa? Kita akan segera melakukan
perbaikan. Kita akan segera untuk memperbaiki diri. Katakanlah begini, ya, kita dikatakan sama musuh kita bahwa kamu ini payah, orang itu tuh pelit, ya, kedekut, bakhil. Jangan cepat-cepat marah ketika ada orang yang benci sama kita mengatakan bakhil. Segera kita melakukan introspeksi diri, jangan-jangan benar nih bakhil nih, gitu. Jangan-jangan pelit nih saya nih, gitu. Nah itu namanya untuk mengetahui cacat celah kita. Setelah itu lakukan perbaikan. Nah jangan-jangan ada nih, direnungkan lama-lama. Kalau memang itu ada, segera perbaiki sifat pelit tadi, sifat bakhil tadi. Segera rubah menjadi seorang yang penuh empati, menjadi seorang yang dermawan. Maka dengan demikian, apa yang dituduhkan oleh musuh itu menjadi terbalik setelah kita melakukan perbaikan. Jadi dijawabnya bukan dengan kalimat, dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Apa yang dituduhkan tidak baik dari mereka itu jawab dengan perbuatan, jangan dengan ucapan. Kalau dengan ucapan, yang namanya musuh nggak bakal pernah kalah. Pasti dia pengen bener. Karena musuh memang senantiasa mencari kelemahan diri kita, senantiasa mencari kekurangan diri kita. Makanya yang terbaik yang kita lakukan adalah perbaiki kelemahan kita, perbaiki kekurangan kita, perbaiki cacat celah yang ada pada diri kita. Itu yang harus dijawab dengan itu. Maka ketika semuanya sudah terperbaiki, maka orang lain akan melihat bahwa yang dituduhkan oleh orang itu tidak ada di dalam diri kita. Percuma kita berkomentar, percuma kita ngeles, percuma kita berdalih, tetapi tidak melakukan perubahan. Nanti orang lain akan melihat tuduhan orang itu benar ada pada diri kita karena kitanya tidak mau berubah. Akhirnya orang-orang menilai, wah benar yang dituduhkan oleh orang itu, sesuai. Padahal orang itu tadinya itu karena tidak suka aja, tapi karena itu ada pada diri kita, akhirnya menjadi bumerang pada kita, menjadi senjata dan diketahui oleh orang lain. Nah itu ya, apabila kita ingin mengetahui cacat celah pada diri kita, termasuk dari omongan musuh-musuh kita. Dan sekali lagi, kalau ada yang memusuhi kita, ya, menjelek-jelekan kita, nggak usah marah. Ya. Kalau ada itu pada diri kita, segera melakukan perbaikan. Kalau tidak ada, ya tenang saja, wong tidak ada kok. Berarti dia memfitnah kita kan gitu. Nanti juga akan terjawab sendiri. Karena orang akan melihat apa yang diomongkan oleh musuh kita dengan kenyataan pada diri kita akan diakurkan. Ketika tidak ada yang dituduhkan kepada kita, maka orang itu akan berbalik. Tuduhan itu akan berbalik kepada orang yang menuduhnya. Jadi gak usah khawatir. Kalau ada, buru-buru perbaiki. Sehingga orang akan menilai terbalik juga kepada kita dari tuduhan para musuh itu. Nah kemudian yang keempat, saudara-saudara sekalian, Imam Ghazali di sini menyampaikan cara untuk memperbaiki diri, untuk mengetahui cacat celah diri kita itu belajar dari kekeliruan dan kesalahan orang lain. Jadi ketika kita melihat orang lain melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, itu jangan dihina, jangan dicaci maki, jangan dijelek-jelekan. Tapi kita harus renungkan. Harus kita renungkan. Kenapa orang itu melakukan seperti itu? Perenungannya seperti apa? Yang namanya manusia pasti pernah tergelincir pada kekeliruan, pernah terjadi kesalahan pada dirinya, itu manusiawi. Yang harus kita renungkan adalah jangan-jangan apa yang dilakukan orang itu ada pada diri kita. Begitu. Atau setidaknya kalaupun pada saat itu kita tidak melakukan peristiwa yang sama, kesalahan yang sama, kekeliruan sama, tapi apakah terjamin besok lusa kita tidak melakukan kesalahan? Nah gitu. Artinya kita belajar dari kekeliruan, kesalahan orang lain, agar kita jangan melakukan kesalahan yang sama dengan orang itu. Jadi nggak perlu menghina dan menjelek-jelekan, nggak perlu. Karena boleh jadi apa yang terjadi pada orang itu dilakukan oleh kita, ya, dilakukan oleh kita, nggak perlu. Tapi jadikan itu bahan pelajaran. Ketika kita melihat orang melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, jangan cepat-cepat menghakimi,
Jangan cepat-cepat menghakimi. Karena khawatir itu terjadi pada diri kita juga. Khawatir besok, lusa, minggu depan, tahun depan melakukan hal yang sama. Apa kata orang kan? Apa kata orang nanti? Ya, kalau kita kemudian mengatakan begini begitu tentang perbuatan orang, tapi besok lusanya kita melakukan hal yang sama. Lebih baik introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang ada pada orang itu juga ada pada diri kita. Atau kalaupun tidak ada, segeralah kita memohon perlindungan kepada Allah, agar jangan sampai kita melakukan hal yang sama dengan orang itu yang melakukan kesalahan. Berlindung kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, ya. Mohon diberikan kekuatan agar jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama dengan orang itu. Lebih baik itu yang kita lakukan, ya. Jangan membenci orangnya yang melakukan kesalahan, kalaupun tidak suka pada perbuatan. Termasuk kepada orang yang melakukan maksiat. Jangan cepat-cepat membenci, jangan cepat-cepat menghina. Jangan. Ya. Khawatir itu terjadi pada diri kita. Lebih baik kita introspeksi, segera istighfar kepada Allah. Ya Allah, berlindung kepada Allah. Lindungilah hamba ya Allah, keluarga hamba, saudara-saudara, sahabat hamba ya Allah. Jangan sampai melakukan hal seperti itu. Nah, begitu yang kita lakukan. Segera ingat Allah agar kita diselamatkan, tidak melakukan, ya, kesalahan yang sama, kemaksiatan yang sama dengan orang itu. Tapi kalau kita melupakan itu, kita hanya menghujat, menghina orang-orang yang melakukan kesalahan, maka kita akan lupa pada diri kita sendiri. Kita akan lupa pada diri kita sendiri. Dan yang lebih parah, kita menganggap diri kita lebih baik daripada dia. Kita menganggap diri kita lebih bersih daripada dia. Itu bahaya. Itu sudah merupakan penyakit lagi itu. Penyakit batin lagi. Bahaya kalau demikian. Ya. Jadi melihat kesalahan dimanapun, apakah di lingkungan kita, ataukah mungkin kita melihat di medsos dan sebagainya, tidak usahlah berlebihan untuk menghakimi. Tidak usah. Lebih banyak beristighfar, lebih banyak merenung, ya, lebih banyak melakukan introspeksi diri daripada berlebihan. Berkomentar yang tidak-tidak di medsos misalkan, seakan-akan kita manusia yang paling suci, yang paling bersih, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak usah. Tidak usah. Dan yang harus dicatat, setiap orang punya peluang untuk bertaubat kepada Allah. Ketika orang itu yang melakukan maksiat dan kesalahan itu diberi hidayah oleh Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubatnya diterima, berarti dosanya dihapuskan. Boleh jadi ketika dia bertaubat, dia jauh lebih baik daripada diri kita. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu yang demikian? Nah, inilah saudara-saudara sekalian, ya, hal-hal yang penting untuk mengetahui cacat celah diri kita, sekaligus agar kita selalu waspada, ya, selalu ingat, selalu mawas diri dalam perjalanan hidup kita, tidak ceroboh, ya, tidak ceroboh di dalam berpikir dan bertindak, termasuk berucap atau berbicara. Lebih-lebihlah dalam bersikap, ya. Berhati-hatilah dalam hal ini, karena setiap manusia punya peluang untuk melakukan kekeliruan dan kesalahan. Termasuk setiap manusia pasti ada cacat di dalam dirinya, siapapun, kecuali para nabi dan rasul. Manusia yang bukan nabi dan rasul pasti punya cacat celah di dalam dirinya. Hanya Allah lah yang menutup cacat celah itu, maka tidak terlihat di hadapan orang. Ketika Allah tutup baru tidak terlihat, karena semuanya manusia punya cacat celah, punya kelemahan di dalam dirinya yang tidak diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, janganlah merasa mulia diri kita, janganlah merasa bersih diri kita, janganlah merasa suci diri kita. Bahkan ketika orang memuliakan kita, sesungguhnya bukan diri kita yang mulia, tetapi aib kita ditutup oleh Allah sehingga tidak diketahui oleh manusia. Makanya banyak-banyaklah beristighfar, ya, banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah, ya, agar kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, para pencinta ilmu rahimakumullah, wa hadza qala, di sini ada berkata, ya, Sayyidina Athaillah mengatakan di sini, kun talibal istiqamah, kun talibal istiqamah, jadilah kamu seorang yang mencari istiqamah.
Wala takun talibal karamah. Dan janganlah kamu menjadi orang yang mencari karomah, mencari kekeramatan. Jadi saya di sini mengatakan, jadilah kamu yang mencari istiqomah. Tempuhlah jalan menuju istiqomah. Jangan mencari kekeramatan. Ya, jangan mencari kekeramatan atau karomah. Istiqomahlah yang didahulukan. Ya. Di dalam hidup ini, istiqomah dalam berpikir, istiqomah dalam bertindak, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam bersikap. Jangan mencari karomah, jangan mencari kekeramatan, jangan pengen menjadi orang sakti. Nah, istilahnya begitulah, bahasa gampangnya gitu. Karomah itu orang sakti kan gitu. Pengen keramat, pengen dianggap hebat oleh orang lain. Jangan mencari itu, tapi carilah istiqomah. Ya. Mengapa demikian? Fa inna nafsaka, bahwa ketika dirimu fa inna nafsaka, bahwa sesungguhnya jiwamu, ya, fa inna nafsaka, sesungguhnya jiwamu, tataharraku wa tatlubul karamah, akan bergejolak ketika kamu menuntut karamah. Biasanya orang yang menuntut keistimewaan, yang mencari keistimewaan, mencari kekeramatan, jiwanya senantiasa bergolak. Bergolak berarti ada nafsu, keinginan untuk hebat, keinginan untuk sakti, keinginan nggak tedas dibacok, keinginan bisa melihat yang gaib, bisa ngobrol dengan jin, punya benda-benda bertuah dan sebagainya. Ini pasti jiwanya bergolak, bernafsu untuk mendapatkan itu. Itu efeknya. Tapi kalau orang yang mencari istiqomah, insya Allah dia tenang hidupnya, dia damai hidupnya. Ini sebabnya. Wa maulaka yatlubuka bil istiqomah. Sedangkan Tuhan kamu, ya, mencari kamu dengan istiqomah. Nah, Allah menghendaki kita istiqomah. Bukan Allah menghendaki kita sakti, tidak. Allah menghendaki kita istiqomah di dalam berpikir, di dalam bertauhid, di dalam ibadah. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Wala antakuna bihaqqi maulaka ulabika. Dan begitulah hak Allah, ya, yang lebih utama bagi kamu. Itulah hak Allah yang lebih utama bagi kamu, min antakuna bihadzin nafsika, daripada, ya, keinginanmu untuk memenuhi diri sendiri. Jadi hak Allah lebih utamakan daripada keinginan kita. Itu lebih utama. Ya, itu lebih utama. Kenapa istiqomah ini menjadi lebih utama, lebih penting dibandingkan dengan mencari kekaromatan? Ya. Karena dengan istiqomah berarti kita menunaikan kewajiban. Kita tunduk kepada perintah Allah, senantiasa istiqomah, ngaji istiqomah, dzikir istiqomah walaupun sedikit, ya. Kemudian berbuat baik, beramal soleh istiqomah, keyakinannya juga istiqomah. Di dalam sabar istiqomah, di dalam sabar, istiqomah di dalam yakin, istiqomah di dalam ridho, istiqomah di dalam rendah hati. Itu istiqomah namanya. Yang namanya orang istiqomah ini gak angot-angotan, kadang naik, kadang ente. Itu bukan istiqomah. Kadang mau, kadang enggak, kadang rajin, kadang enggak. Itu tidak istiqomah. Istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam mengamalkan ilmu, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa? Orang yang demikian akan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau menuntut kekaromatan, maka jiwanya akan dipenuhi dengan nafsu yang bergejolak. Boleh jadi karena tujuannya hanya mencari kekaromatan, dia berani melanggar perintah Allah.
Berani dia tidak peduli kepada hukum-hukum Allah, dilabrak semua. Yang penting saya sakti, yang penting saya hebat. Walaupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langgar itu semua. Puasa yang tidak disyariatkan dalam Islam dia gunakan. Ya. Zikir-zikir atau wirid-wirid yang tidak sesuai dengan syariat dia laksanakan. Dilabrak kan berarti? Karena tujuannya mencari kekaromatan, menjadi orang hebat. Semakin jauh orang yang demikian, semakin tersesat jalannya. Bagaimana akan mendapatkan keridhaan Allah? Orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Allah. Ini penting menjadi catatan bagi kita saudara-saudara sekalian. Mana yang lebih diutamakan di dalam diri kita agar kita selamat di dunia wal akhirat. Baiklah, dalam kesempatan ini, di dalam kitab ini disampaikan ada sebuah riwayat atau hikayat Israiliyat di sini. An Wahab bin Munabih radhiyallahu taala an. Ini diriwayatkan dari Wahab bin Munabih, ya. Anna rajulan min Bani Israil, bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel, shoma sab'ina sanah, dia berpuasa selama 70 tahun. Masya Allah. Ini cerita zaman Bani Israel, ya. Untuk menjadi bahan renungan bagi kita. Yang penting istiqomahkah, karomahkah. Dia berpuasa 70 tahun. Lah kita zaman sekarang nih, yang katanya pengen sakti, jangankan puasa 70 tahun, puasa Ramadan aja kadang-kadang batal. Pengen hebat, pengen sakti, ganti. Ya. Nih, 70 tahun, bayangkan. 70 tahun dia puasa. Ya. Yuftiru fi kulli sanatin sittatun ayam. Dia hanya berbuka 7 hari dalam setahun. Jadi setiap tahun dia puasa, ya, sampai 70 tahun. Dia hanya berbuka 7 hari. Dalam setahun 7 hari berbuka, 7 hari berbuka. Masya Allah. Hebat ya. Luar biasa nih. Kita mungkin gak sanggup dah seperti gitu, gak sanggup. Lalu Senin Kamis saja gak dijalanin ya. Gitu. Lapar melulu. Doyan makan. Ya. Pengen sakti. Dari mana jalurnya, bos? Ya. Nafsunya doang yang gede. Akhirnya ngehayal. Sesaktianan. Fasa'alallahu tabaraka wa ta'ala, di dalam puasanya itu dia meminta kepada Allah Ta'ala ayyuriyahu, untuk bisa melihat kaifa taqwa syayatini 'alan nas, untuk bisa melihat kekuatan setan terhadap manusia. Hebat. Dia ingin lihat apa sih kekuatan setan terhadap manusia. Makanya dia puasa 70 tahun tuh. Las puasa 70 tahun mulai sekarang. Mati duluan. Ya, nggak nyampe umurnya. Tujuannya itu tuh puasa tuh ternyata. Seseorang ini dia puasa terus menerus, tujuannya pengen terbuka pintu kegoiban, hijab goib pengen terbuka, pengen ngelihat setan, kekuatan setan mempengaruhi manusia itu seperti apa. Termasuk ingin lihat iblis. Wih, luar biasa puasa 70 tahun tujuannya itu ya. Nah, mungkin ada zaman sekarang juga tujuannya tapi beda. Bukan karena Allah, bukan takarrub kepada Allah, menginginkan keramatan nih contohnya nih. Ini contoh riwayat orang yang menginginkan keramatan. Falamma tala dzalika alaihi, maka selama dia melakukan puasa 70 tahun itu, walam yujib, belum dikabulkan oleh Allah. Nah, udah 70 tahun puasa, belum dikabulkan, belum melihat setan, belum bisa melihat jin 70 tahun. Saudara-saudara, udah berapa lama puasa sampai ngaku bisa melihat jin? Yo, seminggu juga udah keteteran. Begitu selesai seminggu, selesai puasa seminggu, ngaku udah ngelihat jin. Wah, kemarin saya melihat jin gede, tinggi pohon kelapa, kakinya juga jembrak. Ngayal.
Nih cerita 70 tahun belum bisa melihat jin, belum bisa melihat setan. Ya, di sini dikatakan walam yujib, belum dikabulkan oleh Allah. Akhirnya qala, berkata si laki-laki ini, karena belum dikabulkan aja, berkata laki-laki ini, liwattala'a ta'ala khati'ati wa dhanbi baini wa baina rabbi. Seandainya saya mengetahui ala khati'ati, atas kesalahan-kesalahanku, wa dhanbi, dan dosa-dosaku, wa baina rabbi, di antara baini wa baina rabbi, di antara diriku dan Tuhanku. Nah, akhirnya begitu dia ngomongnya. Karena belum dikabulkan aja, belum bisa melihat setan, belum bisa melihat jin. Dia ngomong dalam hatinya, seandainya saya mengetahui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku di antara aku dengan Tuhanku, lakana khairan li, maka itu lebih baik bagiku. Nah, mulai timbul kesadaran dalam dirinya. Maka itu lebih baik bagiku untuk mengetahui kesalahan dan dosa-dosaku antara aku dengan Tuhan, dengan Allah. Dia sendiri mengatakan dalam hatinya seperti itu. Khairul li min hadzal amri alladzi talabtuhu, dibandingkan dengan perkara yang aku minta selama ini kepada Allah. Artinya minta ngelihat setan. Akhirnya dia robah tuh keinginannya. Tidak lagi ingin melihat setan. Dia menginginkan mengetahui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya kepada Allah. Dia robah keinginannya, dia robah di dalam ibadahnya, dia robah. Fa arsalallahu ilaihi malakan, maka kemudian Allah mengutus salah seorang malaikat kepada laki-laki itu. Karena laki-laki itu sudah merubah itikadnya, sudah merubah tujuannya, ingin mengetahui kesalahan dan dosanya kepada Allah. Akhirnya Allah mengutus salah satu malaikat kepada laki-laki itu. Faqala lahu, dan berkatalah malaikat itu kepadanya, Innallaha ta'ala arsalani ilaika, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus aku untuk menemuimu, kata malaikat. Wa huwa yaqulu laka, dan dia Allah berkata untuk kamu, Inna kalamaka hadzal ladzi takallamta bihi, sesungguhnya ucapan-ucapan kamu yang ini, yang tadi kamu ucapkan. Artinya dia ingin mengetahui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya antara saya dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, kalimat ini ya, sesungguhnya kalimat yang kamu ucapkan tadi, ahabba ilayya, lebih dicintai oleh Allah. Lebih dicintai oleh Allah kalimat tadi ya. Mimma madha min ibadatika, dibandingkan ibadahmu selama ini yang 70 tahun. Bayangkan, ternyata Allah lebih mencintai ucapan hambanya yang ingin mengetahui kesalahan dan dosa-dosanya dibandingkan dengan puasa orang itu selama 70 tahun mengharapkan terbukanya hijab gaib. Allah lebih suka, Allah lebih cinta orang yang ingin mengetahui kesalahan dan dosa-dosanya kepada Allah. Sampai Allah mengutus malaikat. Kalau keinginannya tadi terbukanya hijab gaib 70 tahun belum dikabul. Wa qad fatahallahu basaraka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka basirah orang itu. Nah, baru tuh ya, baru setelah itikadnya rubah, niatnya rubah, ingin tahu dosa-dosa dan kesalahannya, Allah kasih basirah orang itu. Allah buka. Ya, Allah bukakan ya basirahnya, pandangan batinnya. Fanzur, maka kemudian dia bisa melihat. Nah, kalau Allah sudah bukakan hijabnya, bisa melihat. Artinya yang membuat dia bisa melihat itu bukan karena puasa dia, kehendak Allah. 70 tahun kalau Allah tidak berkehendak gak jadi, gak bisa lihat. Tapi dengan rendah hati tadi ingin mengetahui kesalahan dan dosanya, Allah langsung buka hijabnya. Ya, langsung Allah buka. Fangdur, maka dia bisa melihat. Fa idza junudu iblisa. Nah,
Dia bisa melihat tentara-tentara iblis. Dia bisa melihat tentara-tentara iblis qad ahatat bil ardi, yang mengepung bumi ini. Nah, dia bisa melihat, dibukakan hijabnya oleh Allah, pintu gaib itu, dia bisa melihat ternyata tentara-tentara iblis ini sudah mengepung bumi ini. Bumi ini sudah dikepung dengan tentara iblis. Wa idza laisa ahadun minan nas, maka tidak ada satu orang manusia pun illa wasyayatina haulahu, kecuali di situ setan sudah mengepung orang itu. Kadzdzabab, seperti pengepungan lalat. Nah, ini saudara-saudara sekalian, ya. Jadi dalam riwayat ini orang itu dibukakan hijabnya Allah sehingga bisa melihat tentara-tentara iblis mengepung bumi ini, dan setiap manusia itu tidak terlepas daripada kepungan bala tentara iblis tadi, seperti lalat yang mengerumuni makanan busuk. Berarti hati-hati nih, kita juga dikepung nih kayaknya sama tentara-tentara iblis. Makanya jangan tenang-tenang hanya karena nggak lihat aja. Nah, kalau orang ini kebetulan dibuka oleh Allah, atas izin Allah dibuka oleh Allah, karena niatnya yang baik tadi, dibuka hijabnya, jadi dia bisa melihat, bisa melihat. Dengan kata lain di sini, dibukanya hijab itu atas kehendak Allah. Kata kuncinya berarti saudara-saudara sekalian, luruskan niat, perbaiki niat untuk lillahi ta'ala. Perkala tadi dibukanya hijab-hijab kegaiban itu urusan Allah, tidak usah kita inginkan, tidak usah dicari, tidak usah dituntut, tidak perlu. Karena bila Allah menghendaki, Allah bukakan hijab itu tanpa susah payah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah perbaikan diri tadi, seperti yang dilakukan oleh laki-laki Bani Israil ini. Ketika dia merubah niatnya, ingin mengetahui kesalahan dan dosanya kepada Allah, maka seketika Allah bukakan hijabnya, Allah kabulkan itu. Jadi yang membuat dikabulkannya doa bukan puasanya yang 70 tahun, tapi niat hatinya untuk merubah diri, untuk mengetahui dosa-dosa dan kesalahan. Itulah yang membuat Allah ridha, sehingga Allah bukakan hijab kegaiban. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, istiqomah itu jauh lebih penting dibandingkan mengharapkan rahmat. Memperbaiki diri kita jauh lebih penting daripada menuntut sesuatu yang masih terhalang di dalam batin kita. Demikianlah penjelasan pada malam hari ini, bagaimana kita mengetahui 4 cacat celah yang ada pada diri kita. Karena itu jauh lebih penting. Apabila itu kita sudah dilakukan, maka insya Allah Allah ridha kepada kita semua, siapapun yang melakukan itu. Dan mengenai tadi kekeramatan, karomah, keistimewaan, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikejar, jangan dicari, karena pasti ketika mengejar dan mencari, disitulah nafsu timbul. Dan yang lebih bahaya lagi, tergelincirnya niat untuk ibadah. Boleh jadi niatnya bukan karena Allah. Dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Setiap kali zikir, khawatir niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena mengharapkan kekaromatan. Itu sudah tergelincir niat. Sama seperti tadi orang Bani Israil tadi. Dia berpuasa 70 tahun, tapi bukan karena Allah, dia mengharapkan terbukanya pintu gaib. Nah, inilah saudara-saudara, mudah-mudahan penjelasan ini menjadi bahan renungan bagi kita, termasuk panduan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dan mana yang lebih utama yang harus kita perbuat sehingga menimbulkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila Allah sudah ridha, maka apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan penyampaian dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sebagai penyampai dan umumnya bagi siapapun yang mendengar dan melihat materi ini. Hanya kepada Allah kita berlindung dan memohon ampun. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.